Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita, mulai daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan ketiga nikmat tersebut telah terkumpul dan membuat kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi salah satu di antara panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatul ummah, uswatun hasanah bagi kita semua, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para segenap umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kami berpesan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan keimanan dan ketakwaan yang sesungguhnya adalah merupakan bekal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan begitu pula dengan ketakwaan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia merupakan penghapus dosa-dosa yang kita lakukan, juga merupakan bagian daripada langkah yang Allah mudahkan untuk kemudian dijadikan setiap amal kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki pernah menceritakan kepada kita, yaitu tentang sebuah kisah tentang seorang raja yang zalim di dalam pemerintahannya, yang mana raja tersebut kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala uji karena kesombongannya. Kemudian Allah berilah dia sebuah penyakit yang kemudian dia tidak mampu untuk membuang kotoran atau membuang air besarnya. Singkat cerita, kemudian akhirnya sang raja mengerahkan segenap dokter-dokter dan tabib-tabib yang ada di sekitar istana, yang kemudian dikerahkannya dengan upaya harapan agar penyakit yang diberikannya kunjung sembuh. Tetapi beberapa lama kemudian, dari waktu ke waktu yang berlalu, dari hari ke hari, namun tak pula kunjung kesembuhan untuk sang raja yang sangat zalim tersebut. Kemudian jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka dari istana tersebut, dari kerajaan yang zalim tersebut, karena kondisi yang begitu sangat kritis dan terus menuntutnya untuk mencari kesembuhan agar sang raja kemudian bisa terus hidup sehat dan tetap berkuasa di dalam kerajaannya, maka dari istana tersebut dibikinlah sebuah sayembara, sebuah perlombaan. Maka barang siapa yang mampu menyembuhkan sang raja tersebut dari penyakit yang tidak bisa buang air besar, saat itu akan diberikan sebuah hadiah yang istimewa. Namun kemudian datanglah seorang alim di antara seorang tadi, dan dia pun ingin mengikuti sayembara tersebut. Namun sebuah yang unik dari seorang tadi tersebut, dia kemudian malah menyodorkan sebuah syarat untuk kemudian mengikuti, ataupun dia menyatakan dengan izin Allah bahwasanya dia akan mampu menyembuhkan seorang raja tersebut dari penyakit yang dideritanya, dengan syarat ketika sang raja telah sembuh dari wasilah yang dia lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka sang raja yang alim itu meminta dari sang raja untuk memberikan setengah daripada harta yang dimilikinya. Namun kemudian jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah,
dan tentu berapa waktu yang berlalu pun tetap tidak ada kesembuhan yang diberikan ataupun yang dikabarkan dari pihak istana untuk kesembuhan sang raja. Singkat cerita, kemudian sang alim tersebut dipanggil kembali untuk datang ke istana. Dengan pernyataan raja sangat terpaksa, ia pun siap untuk memberikan setengah harta ketika sang tabib tersebut mampu memberikan kesembuhan dari apa yang dilakukan pengobatan yang dia miliki. Namun yang lebih unik lagi saat itu justru sang tabib menawarkan syarat berikutnya, yaitu sang tabib meminta ketika dia mampu menyembuhkan sang raja, maka dia meminta agar sang raja memberikan seluruh harta yang dimilikinya. Karena sangat terpaksa dengan kondisi yang semakin kritis, akhirnya dari pihak kerajaan pun menyanggupi untuk menerima persyaratan tersebut yang diberikan oleh sang raja. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dilakukanlah oleh sang tabib tersebut pengobatan terhadap sang raja yang telah memberikan kepada dia janji untuk memberikan seluruh harta kerajaan yang dimilikinya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan izin, dengan qadarullah, dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang tabib yang soleh tersebut, singkat cerita maka sembuhlah sang raja dari penyakit yang sekian lama telah dideritanya, yang tentu perkara tersebut akan sangat menyiksa sang raja antara hidup dan matinya. Kemudian setelah sang raja pun telah sembuh daripada sakitnya yang dilakukan pengobatan secara rutin oleh seorang tabib yang soleh tersebut, maka akhirnya sang raja pun datang menemui sang tabib untuk menyerahkan apa yang telah dijanjikannya berupa seluruh harta yang dimilikinya. Namun jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, justru sang tabib tersebut malah menolak, hanya dengan memberikan sebuah ucapan kepada sang raja, "Wahai raja, sesungguhnya aku tidaklah menginginkan apa yang kau telah persyaratkan itu, dan aku yang minta daripada persyaratan tersebut, melainkan aku hanya meminta satu kata, berhentilah dari kezaliman kepada seluruh manusia siapapun dia." Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari cerita tersebut tentu bagi seorang muslim yang memiliki keimanan dan ketakwaan dari lubuk hatinya, seyogyanya bagi kita untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang begitu berharga, betapa kezaliman yang dilakukan oleh seseorang akan berbuntut kepedihan dan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari beberapa dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, Allah dan Rasulullah Muhammad SAW telah menggariskan dan mengabarkan kepada kita melalui firman dan hadis Rasulullah SAW bahwa begitu banyak sanksi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berlaku zalim. Salah satu di antaranya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya seorang yang zalim akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesepian, ataupun dia tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang penolong pun ketika dia telah memasuki alam akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min atau surah Ghafir pada ayat yang ke-18, "Ma lil-zalimin min hamim wa la shafi'in yutha." Orang-orang yang zalim itu tidak mempunyai sahabat setia dan penolong yang dipatuhi. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya dalam ayat tersebut adalah merupakan sebuah pertolongan yang seharusnya diberikan oleh seorang sahabat setia ketika di dunia senantiasa loyal kepadanya. Tapi Allah menyatakan bahwa orang-orang tersebut wala syafi'in yutha, maka dia pun tidak akan mendapatkan syafaat dari orang yang
itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan kepada kita melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Maka berhati-hatilah kalian daripada berlaku zalim, karena sesungguhnya perilaku zalim adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Bagaimana tidak jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ketika tidak ada lagi amal kebaikan yang dapat kita jadikan sebagai penerang daripada kegelapan-kegelapan yang telah Allah ciptakan, dikarenakan kezaliman yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Kemudian selanjutnya jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, sanksi yang berikutnya bahwa orang yang zalim itu hidupnya akan jauh dari keberkahan. Sebaliknya orang tersebut justru akan lebih condong dan lebih mudah menuju kesengsaraan baik di dunia dan di akhirat, karena kesombongan dan kecongkaan yang dilakukan terhadap sesama manusia, maka ia pun otomatis akan dikucilkan, akan dijauhi oleh berbagai macam kalangan orang, sehingga sesungguhnya dia tidak merasa kenyamanan di dalam hatinya, dikarenakan kenikmatan ketika tidaklah ada seorang yang bisa menemani, maka sesungguhnya kenikmatan itu akan menjadi hampa baginya. Jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita jaga daripada perilaku zalim, baik terhadap diri kita sendiri terlebih terhadap orang lain, dikarenakan kezaliman adalah sebuah kesengsaraan dan suatu hal yang keji yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita masyarakat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.